Rahayu, saudara-saudara jiwa Tosana Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Harijana Jakarta. Mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Tayangan ke-181 ini saya mengambil dua topik, yaitu pusoko ketuhanan dan pusoko pengangkat citra diri. Saya akan review 3 pusoko saya, yaitu nomor 2728, 8635, 8636. Mari kita masuk ke topik yang pertama. Karena saya adalah seseorang dengan pemahaman universal, saya pun juga berdoa dengan cara universal. Mari kita coba awali dalam suatu doa, karena ini terkait dengan pusoko ketuhanan. Ya Tuhanku, Engkaulah sang penguasa semesta raya tak terbatas ini. Dan Engkau juga yang mengisi di setiap kekosongan yang ada. Kasih sayang-Mu senantiasa membantu dalam memasrahkan seluruh harapan dan kepentinganku. Yang kuinginkan cuma satu, semakin Kau kasih sayangi seutuh-utuhnya. Amin. Jadi secara universal, jumenengnya Tuhan itu, Dia sebagai sang pengisi kekosongan itu sendiri. Makanya dalam suatu pemahaman Jawa disebut dengan kata sang suung. Ternyata di kekosongan itu ada isi. Terkait dengan yang pertama, izinkan saya membuka Kris Megantoro. Kris Megantoro, Kinatah Panjiwilis. Kris ini nomor di web 8636. Panjangnya 35 cm, keleng, tangguh, mojowahid. Sejatinya ketika kita bicara Megantoro adalah tembung garbo antara mego lan antoro. Ternyata di antara mega itu ada biru langit, disitulah sang suwung bertahta. Jadi ketika kita bicara Megantoro, sejatinya ini keris untuk agar kita senantiasa ingat Tuhan. Keris ini lebih ke sebuah simbol. Bahkan Sampu menambahkan sepertiga yang atas itu lurus hubungan umat dengan Tuhan, 2/3 ke bawah ini lo hubungan kita dengan sesama. Sejatinya dalam berdoa itu tidak harus 24 jam kita untuk berdoa kepada Tuhan. Cukup sepertiga saja. 2/3 yang lebih banyak kita dharmakan di dalam sesuatu perilaku sehari-hari kita, dalam aktivitas sehari kita. Diharapkan jalan kita senantiasa di jalan Tuhan. Jadi sebenarnya pusoko Megantoro ini sebenarnya sudah dijelaskan dari awal. Ini adalah pusoko pengingat Tuhan. Namun beberapa saat ada orang yang bertanya, bukankah pusaka pengingat Tuhan itu adalah Jalak Sumelang Gandring? Ini pusoko nomor 2728. Ketepatan dari sekian ribu yang ada di website saya, Jalak Sumelang Gandring cuma ada 2. Ini yang saya review 2728 Jalak Sumelang Gandring dengan panjang 33,5 waswutah. Secara tangguh saya lihatnya tangguh magedi, karena dari kepanjangan gonjo, ekstrim tikel alisnya, dan tentunya kita tahu bahwa namanya Jalak Sumelang Gandring itu ada pijetannya,
ada tikel-tikelnya, ada sokokan satu ada di depan. Dan ini kenapa saya katakan mageti, besinya pun di dalamnya juga besi pentol korek. Ketika orang bertanya tentang masalah yang kita sebut dengan jalak sumelang gandring, sejatinya pusaka ini ditujukan untuk menambah keyakinan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, bisa dikatakan sama, ini pusaka ketuhanan. Jalak menggambarkan suatu semangat. Sumelang itu dalam bahasa Indonesianya itu khawatir. Kalau kita bisa memahami gandring, gandrung. Gandring itu adalah rasa cinta umat kepada Tuhannya, dan gandrung itu rasa cinta umat kepada sesama. Jadi dijelaskan di sini oleh suatu empu sebuah keris yang semoga ini menjadi sebuah simbol. Karena kekhawatiran dia bahwa orang semakin tidak bisa mencintai Tuhan atau tidak bisa mencintai sesama, dan kekhawatiran itu dibabar dalam keris jalak sumelang gandring. Jadi kalau menurut saya, pertanyaannya kembali lagi kepada semacam sesuatu yang sering saya jelaskan. Ya, keris itu selalu ada substitusinya. Bagi saya keris pengingat Tuhan, ya Megantoro, ya jalak sumelang gandring. Menurut saya tinggal pilih saja yang cocok dengan rasa, karena kita bicara keris adalah masalah olah rasa. Tidak perlu melahirkan sesuatu perbedaan pendapat, ini yang benar, itu yang benar, tidak. Karena pada akhirnya, karena keris itu sesuatu yang sifatnya personal, mana yang paling pas dengan kita, itulah yang kita sebut dengan perjodohan. Jadi sekali lagi, jalak sumelang gandring ini memang benar-benar ya bisa dikatakan langka, karena memang saya saja punya cuma 2. Mari kita menginjak kepada topik yang kedua. Ini topik yang sedikit sensasi, yaitu keris pengangkat citra diri. Dan ternyata pada pameran beberapa hari yang lalu, ada keris dari teman saya luar biasa dipamerkan, Ki Dukun. Secara dapur bisa dikatakan sama, karena dapurnya adalah dapur Pudak Sategal dengan panjang 35,3, dan di sini pamornya ceprat-ceprit. Kalau kita lihat lebih detail dan lebih jelas, ternyata secara garapannya lebih kayak seperti Mataram Sultan Agung. Namun dari sisi pamornya model seperti kayak Senopati. Setelah saya lihat tentang uletan muyeknya pamor, saya jadi ingat pada era-era itu ada empu yang sangat luar biasa yang namanya Empu Kinom. Namun saya tidak mengatakan pusoko ini adalah pusokonya Kinom. Namun saya melihat keris ini saya tangguh Mataram Sultan Agung. Pamornya ceprit. Nah, apa kaitannya dengan pusoko ini sebagai pengangkat citra diri? Kita sama-sama tahu bahwa Oktober nanti presiden, wakil presiden didaftarkan, legislatif tingkat 1, 2, dan pusat juga didaftarkan. Pada saat itu semua orang berlomba-lomba untuk mengangkat citra dirinya agar dia terpilih. Entah itu sebagai presiden, wakil presiden, DPR RI, DPR tingkat 1, tingkat 2. Semua orang akan mencoba mengkampanyekan diri. Dan tentunya kenapa saya katakan ini pusoko pengangkat citra diri. Dapurnya aja namanya Pudak Sategal. Kalau Anda paham Pudak Sategal, pudak itu sejatinya adalah daun pandan. Lalu daun pandan satu aja bisa mewangikan nasi 1 bakul. Tapi kalau pandannya 1 tegal, tentunya akan bisa mengharumkan nama diri kita ke sesama. Apalagi diperkuat dengan Pudak Sategal luk linyan 5, luk kuwibawaan. Tentunya diharapkan nama orang ini akan menjadi harum.
dengan harum citra diri akan keangkat, kewibawaannya ada, diharapkan punya kesempatan lebih besar untuk dipilih untuk menjadi pemenang. Jadi dalam beberapa bulan ke depan akan banyak budak Sategal dibeli orang. Kalau kita melihat tentang yang kita sebut dengan keris yang namanya Megantoro sama Jalak Semulagandring, ini lebih ke sebuah keris yang tujuannya sebagai simbol. Simbol pengingat Tuhan Yang Maha Kuasa, simbol untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara kalau terkait dengan keris budak Sategal ini bisa kita kategorikan keris doa dan harapan. Makanya bagi saya, kalau kita semakin banyak belajar tajak, keris itu sejatinya merupakan simbol doa dan harapan. Demikianlah pada kesempatan sekarang ini saya membabar dengan jelas bedanya Megantoro dan Jalak Semulagandring. Sejatinya secara ilmu tajek dia untuk sebagai simbol ketuhanan yang sama. Tinggal mana yang terbaik, di keris itu yang terbaik yang cocok rosok. Kalau cocok di Megantoro syukur, kalau cocok di Jalak Semulagandring ya tidak apa-apa. Wong namanya kita olah rasa untuk mencari semacam suatu perjodohan diri. Dan yang terkait dengan topik kedua, budak Sategal akan membawa nama kita menjadi sangat harum di masyarakat kita. Ditambah dengan Luk 5, aspek wibawaannya ceprit-ceprit, bernuansa seperti kayak unsur kesejahteraan dan kemakmuran. Demikianlah sajian yang bisa saya babar pada tayangan 181 ini. Sekali lagi, semoga berkenan. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, mohon dimaafkan. Bagi saya, teruslah belajar Tosanaji bukan untuk menjadikan kita jadi ahli, untuk menambah rasa cinta kita kepada budaya Tosanaji. Cinta berujung kepada memiliki. Dengan memiliki, semoga harapan kita, tingkah laku kita berubah menjadi lebih baik, displatter oleh filosofi yang agung pada Tosanaji. Akhir cerita, semoga ego kita menjadi turun. Senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.